Alhamdulillah, keluarga saya semua, semoga kebersamaan di teras PPA ini ada manfaatnya ya. Dan nanti dikumpulin juga di terasnya jannahnya Allah. Bareng-bareng, ngobrol-ngobrol di sana. Materi saya emang gak penting-penting amat. Yang paling penting, semoga Allah kasih hidayah. Gitu. Karena kalau orang dapat ilmu, belum tentu dapat hidayah. Pahala dikumpulin banyak, namun hidayah nggak dapat, pahala itu bisa hilang. Tapi kalau dapat hidayah, insya Allah pahalanya terjaga. Ya kan? Banyak yang ngumpulin pahala banyak di Ramadan ini, Masya Allah, khatam berkali-kali, mungkin insya Allah. Dan saya berharap dihitung sama Allah sebagai amal soleh. Tapi Rasulullah bilang, ada orang yang melakukan terus-menerus amalan penghuni surga, tapi ternyata di akhirnya dia masuk neraka. Kalau kita merujuk kepada Ramadan sekarang, mungkin ya, kita gempur Masya Allah ibadah semua di Ramadan ini, dari awal sampai sekarang. Sampai di tengah misalkan, anggaplah. Ternyata di ending-ending turun. Di ending-ending malah bukan hanya turun, lepas malah. Allah alam, na'udzubillah min zalik, mungkin yang dimaksud yang di hadis ini. Tapi ada orang-orang yang melakukan amalan ahli neraka. Dia lakukan itu istiqomah. Di contoh konkretnya di bulan Ramadan misalkan, ya bacaan Qurannya hilang terus, sehari mungkin nggak kesentuh, ada sempat waktu nggak kesentuh Qurannya. Kemudian ada lisan-lisan yang lepas, pandangan-pandangan yang lepas, nggak terjaga. Pokoknya just so-so lah, biasa-biasa aja. Bahkan mungkin ya tadi amalan ahli neraka, sampai Rasulullah bilang gitu. Tapi ternyata di akhirnya dia masuk surga. Kita yang mana nih kira-kira? Kita persen pertama atau persen kedua? Orang-orang yang melakukan ibadah amalan-amalan ahli surga tapi endingnya neraka, atau orang-orang yang melakukan ibadah ahli neraka tapi endingnya surga, atau yang istiqomah melakukan kebaikan terus. Masya Allah, semua jalan, 3 jalan itu 2 baik, 1 kurang. Penggambaran orang istiqomah dalam melakukan kebaikan, ya, dia ada 2 pilihan kita. Mau jadi orang baik yang istiqomah, atau orang lalai, orang maksiat yang bertaubat. Dua-duanya bisa dapat posisi yang tinggi di hadapan Allah. Siapa tuh contohnya? Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab. Abu Bakar adalah penggambaran orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan sepanjang umurnya, gitu. Meninggal bersandingan sama Rasulullah makamnya. Tapi ada salah satunya sifatnya Umar, gitu ya. Dimulai dari jahiliyah, ternyata endingnya taubat dan menunjukkan kesungguhannya, bisa bersanding sama Rasulullah. Kayaknya kalau kita harus nyontoh Abu Bakar agak-agak sulit ya, baik istiqomah. Kayaknya kita lebih kepada yang bertaubat lah gitu ya. Semoga Allah jagain. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini kawan-kawan, sebagai penyempurna Ramadan gitu ya. Semoga Allah berkahi Mas Dedi ilmunya. Banyak bikin diemnya juga tadi Mas Dedi. Makasih banyak. Dan saya langsung kepada materinya kawan-kawan, tentang penyempurna Ramadan. Ini lewat aja Mas Oni. Oke, langsung ke sini aja. Penyempurna Ramadan, dikatakan Ramadan itu sempurna ketika sesuai yang Allah tetapin kan? Apa? Tanda kesempurnaan Ramadan. Ada yang tahu? Jawab di kolom chat. Jangan-jangan saya ngomong sendirian ya.
Bener nih. Apa? Kesempurnaan Ramadan. Kira-kira apa? Keren. Takwa bertambah. La'allakum tattaqun gitu ya. Itu kesempurnaannya. Saya terima kasih Mas Sony nunjuk saya nih sama Mas Dedi hari ini. Karena setiap tunjukan itu, setiap mau ngisi materi itu dan lagi nyusun materinya, itu berasanya kayak gini, Ren, yang paling butuh ini kamu loh. Kamu mau ngomongin orang, sebentar, kamu udah ngaca belum? Kamu mau jualan kaca, kamu udah ngaca belum? Dengan apa yang aku tugasin lewat lisannya Mas Sony. Nah, terima kasih. Ketika saya lagi mendalami materi ini, kawan-kawan, Masya Allah, gak berapa lama kemudian, ujiannya pada datang tuh, gurunya pada datang. Tapi saya ngerasa kenikmatan di situ. Tahu nggak efeknya apa? Saya nggak tahu nih, Anda butuh materi ini apa nggak? Yang pertama, efek setelah Anda memahami materi ini, yang pertama adalah Anda jadi lebih sabar. Mau nggak kira-kira? Jadi lebih sabar, jadi lebih tahu harus memilih mana dengan sadar. Terus, lebih mudah senyum ngadepin semua. Mau nggak kira-kira? Terus, hidup jadi lebih hidup. Mau nggak kira-kira? Sholat jadi terasa. Doa sama Allah jadi mesra. Dan bonusnya adalah dikejutkan dengan pertolongan Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Mau atau enggak? Kalau mau silahkan tetap stay di sini. Kalau merasa butuh tetap stay di sini. Kalau enggak nggak apa-apa. Izin live. Oke, bismillah ya. Saya mulai. Kesempurnaan Ramadan itu Mas Dedi udah jelasin tadi. Predikat takwa. Takwa itu bahasa saya nih ya. Takwa itu manut in all condition with wahyu. Coba. Saya ulang ya. Takwa adalah manut in all condition with wahyu. Ada yang bisa nulis ulang nggak tuh di chat? Itu bahasa Jawa campur bahasa Inggris gitu ya. Manut in all condition with wahyu. Nah, maksudnya gimana? Gini kan kawan. Kenapa saya kasih gambar motor di sana? Saya masih tergambar dengan jelas kisah dari guru saya. Jadi gini, misalkan ya, Anda punya anak. Anak Anda ini manut banget, penurut banget. Namanya Adi misalkan. Dia lagi main handphone tuh. Tolongin ibu bentar lah. Tuh beliin risol di depan, udah mau buka nih. Terus dia langsung naruh handphonenya dan nyamperin, "Nggih Bu, siap, jalan." Terus dia lagi santai-santai, tolong beliin ibu bajigur lah. Kayaknya enak nih jam segini bajiguran. "Nggih Bu, jalan lagi." Disuruh apa pokoknya nggih Bu. Tolong nyemplung jurang. Nggih Bu. Enggak, ini bercanda. Pokoknya disuruh apapun manut nggih. Anda seneng nggak punya anak kayak gitu? Saya mau nanya. Anda seneng nggak punya anak yang manutan kayak gitu? Nurutan kayak gitu? Seneng ya? Terus, suatu saat, si anak ini mau JJS, jalan-jalan sore. Terus dia nyamperin motornya, di starter nggak nyala-nyala, di starter kick juga nggak nyala-nyala. Terus pas dibuka tutup bensinnya, dan dia nemuin gini, ya kosong. Dan dia nggak minta sama kita ngelihat dari jauh. Kira-kira rasanya gimana? Ngelihat dia mau jalan, anak mandut itu mau jalan, bensinnya habis dan dia nggak berani minta, segen minta sama kita. Rasanya gimana? Kita sebagai orang tua tuh, rasanya gimana? Kasihan ya? Sedih ya? Pertanyaan saya. Perlu minta nggak dia?
agar Anda mau ngasih nih, perlu minta nggak? Tuh, rasanya pengen ngasih segera mas, nggak perlu minta, ingin segera. Iya, kita mungkin nyamperin tuh. Wes, nih, 50.000, kamu isi bensin, nih 1 juta buat jajan lah. Dikasih lebih malah. Nggak minta. Nah itu manut in all condition. Nurut nggih buat semua hal, lah itu takwa tuh. Manut buat semuanya. Tapi apa jadinya? Kalau ceritanya beda. Anda punya anak, dia ini disuruh ke warung, ntar bu, lagi seru nih main PUBG-nya. Nah, itu bersihin lantai depan lah. Ntar bu, lagi nanggung nih gamenya. Disuruh apapun, ntar, bahkan kadang-kadang lewat. Nah terus, dia suatu saat pengen jajan. Bu, minta duit dong, pengen jajan nih. Anda rasanya gimana? Saya nggak mau nanya dulu ngasih apa enggak. Rasanya gimana? Dia nggak manut, terus minta, kasih nggak? Sebel, jengkel. Lah cenderungnya kita kasih apa enggak? Cenderungnya mangkul, ending, enggak lah. Pertanyaan saya, itu ceritanya siapa ya? Tadi itu kisahnya siapa ya? Yang saya gambarin tadi itu kisah siapa ya? Iya mas, kayaknya gue banget tuh mas. Yang pertama apa yang kedua? Mudah-mudahan yang pertama. Tapi kebanyakan kita, saya banyak yang kedua. Suruh papa ntar. Sekarang yang jalanin gak ada rasanya. Tapi mintanya banyak. Bahkan mintanya gak sopan. Mana sih Ki? Kan katanya minta sama ibu dikasih. Katanya udu uni astajib lakum. Ini saya udu uni nih. Kok gak dikabul-kabulin? Iya toh. Udahlah saya gak mau minta lagi. Mendingan saya ikhtiar kerja keras, kecewa. Itu kawan-kawan. Jadi kalau kita manut aja, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kamu bertakwa sama Allah, kasih kecukupan semuanya. Bisa dibuka, klik Mas Sony. Nah, itu ayatnya. At-Tolak 2-5 ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala salah-salah dan melipat gandakan pahala baginya. Ini efek dari takwa. Sempurnanya Ramadan. Itu harapannya. Makanya Allah pakainya la'alla. Semoga kamu jadi bertakwa. Bukan artinya jalani Ramadan pasti bertakwa. Enggak. Semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Atau kalau kamu jalanin Ramadan ini benar, nanti jadinya orang bertakwa. Nah, tantangannya adalah oke mas, saya pengen. Sekarang saya mau tanya dulu. Pengen nggak jadinya dapat predikat orang bertakwa? Itu dulu. Oh ya. Dari cerita tadi Anda udah tahu tantangan takwa. Apa tantangan jadi orang bertakwa tuh tantangannya apa? Coba Anda analisa. Dari cerita tadi, satu manut, satu enggak. Kenapa yang satu manut, yang satu enggak? Itu tantangan orang bertakwa itu apa? Tantangannya. Kalau saya senangnya memang ngobrol begini kan kawan. Tantangannya adalah tantangan sama istiqomah mudah-mudahan. Yes, benar semuanya. Kalau kita mau analis lebih dalam, tantangannya kenapa yang anak kedua nggak mau manut gitu ya? Dia pengen disebut manut, anak manut, tapi berat buat manut karena apa? Karena dia ngikutin keinginannya sendiri. Dia nggak bisa keluar dari keinginannya sendiri, jeratan keinginannya sendiri, alias hawa nafsu. Jadi tantangan terberat
untuk jadi orang bertakwa, dapat predikat takwa adalah mengalahkan hawa nafsu.